Kami dari 11 OTKP 2 ingin presentasikan sebuah laporan makalah dalam bentuk video tentang K3LH atau Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup dengan guru pembimbing Bapak Rohendi SPD dan mata pelajaran OTK Sarana Prasarana. Mari kami perkenalkan anggota dari kami. Yang pertama yaitu Perkenalkan, nama saya Viola Anggriani. saya sendiri Nurul Islami. Perkenalkan, nama saya apa? Nama saya Siti Nazira. Selamat menyaksikan video dari kami. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam sistem ketenaga kerjaan dan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, isu K3 pada saat ini bukan sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh sebuah sistem pekerjaan. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi. Selanjutnya yaitu tujuan dibuatnya laporan makalah ini, yaitu untuk mengetahui sarana dan prasarana perlindungan bagi pekerja yang terdiri dari memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang K3LH. Adapun rumus masalah: 1. Definisi K3, 2. Tujuan dibentuknya K3LH, 3. Dasar hukum K3LH, 4. K3 perkantoran dari Kementerian Kesehatan, 5. Ergonomi. Bab 2, landasan teori yang mencakup definisi K3, keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dari kerja serta penyakit akibat dari kerja. Bahasan yang kedua yaitu tujuan dibentuknya K3LH dalam perkantoran. Yang pertama, perlindungan untuk pegawai. Kedua, penjagaan bagi pegawai. Dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan bagi pegawai. Bab 3 pada pembahasan pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satunya yaitu pada pasal 28D ayat 2 yang berbunyi, setiap warga berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pembahasan yang kedua yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pertama, pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah: ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tujuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 atau memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Hak-hak tenaga kerja. Pasal 88 ayat 1 Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan dengan tegas dan jelas setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 1. Keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Moral dan kesusilaan. 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama. Undang-Undang K3 Nomor 1 Tahun 1970 UU 1 Tahun 1970 berisi tentang keselamatan kerja adalah undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Undang-Undang K3 Nomor 1 Tahun 1970 pembaruan dan perluasannya adalah mengenai tambahan pengaturan pembinaan keselamatan kerja bagi manajemen dan tenaga kerja.
K3 Perkantoran dari Kementerian Kesehatan. 1. Permenkes nomor 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran pasal 11 yang berbunyi pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Standar K3 perkantoran meliputi: yang pertama, keselamatan kerja. Keselamatan kerja memiliki arti selamat dalam melakukan pekerjaan apa saja dan selamat dari bahaya kecelakaan kerja. Yang kedua, kesehatan kerja. Kesehatan kerja secara umum dapat diartikan sebagai kondisi di mana pekerja selalu sehat tanpa ada hal yang menyebabkan penyakit atau cedera. C. Kesehatan lingkungan kerja perkantoran. Ilmu kesehatan lingkungan meliputi cara individu atau masyarakat untuk mengendalikan lingkungan hidup yang berbahaya bagi kesehatan. D. Ergonomi perkantoran. Pertama, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tata cara kerja, proses atau sistem kerja, serta lingkungan kerja. Kedua, bahaya dan akibat ergonomi. A. Bahaya ergonomi. Bahaya terkait pekerjaan terdiri dari durasi, frekuensi, beban, urutan pekerjaan, prioritas pekerjaan, dan postur kerja. B. Akibat ergonomi. Jika pekerjaan, peralatan, dan lingkungan kerja tidak didesain dengan baik, maka dapat timbul berbagai akibat terhadap karyawan, seperti kecelakaan kecil sampai besar pada pekerjaan yang telah dilakukan. 3. Standar ergonomi perkantoran. 1. Kursi. Ukuran kursi harus sesuai dengan ukuran karyawan yang menggunakan. 2. Postur saat bekerja. Mata sama tingginya dengan bagian paling atas layar monitor. 2. Rehat saat kerja. Setiap 20 menit bekerja menggunakan komputer, diseling 20 menit rehat singkat. Jenis kecelakaan kerja, terpeleset atau terjatuh, cedera otot, luka gores. Ketiga, pengantoran dari Kementerian Kesehatan. 2. Mengidentifikasi K3 dalam lingkungan kantor. Dalam lingkungan kerja, identifikasi bahaya dan penilaian risiko di tempat kerja merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja. 3. Langkah-langkah melakukan identifikasi bahaya keselamatan kerja. Lakukan pemeriksaan awal inisial infection dan infeksi secara berkala di tempat kerja untuk mengidentifikasi bahaya baru atau bahaya yang terjadi berulang. Strategi pencegahan dalam K3: 1. Elimination, 2. Reduction, 3. Engineering control, 4. Administrative control, 5. Personal protective equipment. 4. Prosedur K3. Prosedur K3 perkantoran merupakan suatu sistem manajemen K3 yang diselenggarakan di lingkungan kerja perkantoran. Tahapan prosedur K3: 1. Pembuatan rencana K3, 2. Melakukan analisis rencana, 3. Pemantauan kerja, 4. Evaluasi K3. Pembahasan yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan makalah serta video yang kami buat tentang K3LH perkantoran adalah bahwa penerapan K3LH sangat penting terutama dalam sebuah perkantoran atau instansi, serta pelaksanaannya yang telah berdasar pada hukum-hukum yang berlaku.